warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Akta, now you are listening to Akta Diurna Podcast. Halo semuanya, kenalin aku Azanda dari kelas 10-10. Dan aku Kirani dari kelas 11-11 yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang penting kita waspadai nih kalau rumah kita di Bandung, yaitu Sesar Lembang. Sebelumnya kita kedatangan narasumber spesial nih. Boleh dong Ibu perkenalkan diri dulu? Halo, salam geografi. Ya, perkenalkan dulu mungkin ya, Ibu biasa dipanggil Bu Anissa. Saya mengajar geografi ya. Oke, nanti kita membahas tentang mitigasi. Sebelumnya kan lagi hype dan lagi perlu diwaspadai banget nih Bu, Sesar Lembang. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih sebenarnya Sesar Lembang itu? Nah, sebenarnya apa itu Sesar Lembang? Sebenarnya Sesar Lembang itu adalah patahan yang aktif ya, yang dia sampai sekarang juga masih bergerak nih. Dia bergeraknya walaupun gak akan kerasa sama kita ya, karena bergeraknya selama setahun itu hanya sepanjang kuku kita. Selama setahun. Dan Sesar Lembang itu juga sebenarnya dia panjang ya, mungkin karena beberapa orang ada yang taunya Sesar Lembang yang ada di Gunung Batu yang cuma satu tempat aja, tapi enggak ya. Sesar Lembang itu dia sepanjang pokoknya panjang ya, hampir 29 km. Selanjutnya Ibu, Sesar Lembang itu terbentang di wilayah mana aja sih? Nah, tadi ya, Sesar Lembang itu yang dia sepanjang 29 km, dia titik awalnya ada di Padalarang, 0 km-nya. Dan sampai ya memanjang hampir ke Kabupaten Sumedang, atau dia lebih tepatnya di Jatinangor itu. Kira-kira Sesar Lembang terjadi karena apa dan gimana proses terbentuknya Sesar Lembang? Nah, kalau misalnya kita ingin tahu nih Sesar Lembang itu awalnya seperti apa, kita harus tahu juga sejarah geologis Kota Bandung itu terbentuknya seperti apa. Nah, karena ini saling berkaitan. Kalau misalnya kita tahu, mungkin awalnya di Bandung area ini dulu ada yang namanya Gunung Sunda Purba. Dan gunungnya itu dia sangat besar. Saking besarnya, sisa-sisanya itu sekarang adalah Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, sama Gunung Putri. Dan mereka itu bisa disebut kaki bukitnya lah ya. Nah, kebayangkan sebesar apa ya itu. Dan waktu mungkin beberapa juta tahun yang lalu si Gunung Sunda Purba ini dia meletus. Dan letusannya sangat besar, sangat masif, sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, bayangkan awalnya gunung yang bentuknya segitiga, hampir setengahnya dia hilang. Berarti ledakannya ini banget ya? Ledakannya sangat dahsyat, sampai setengahnya itu hilang, hancur lah, entah kemana ya. Dan sisa-sisa materialnya tadi yang hancur, yang setengahnya ya, dia ini jatuhnya ke arah selatan. Atau kalau misalnya sekarang mungkin jadinya Cimahi dan yang lain-lain. Dan sisa-sisa materialnya ini dia menutup namanya jalur air di Kota Bandung ini, dia menutupi jalur air tersebut. Dan akhirnya dulu juga ada yang namanya Danau Purba di Kota Bandung. Kaitannya apa sama Sesar Lembang? Ada kaitannya ya, karena kan dari dampak letusan Gunung Sunda Purba ini dia membuat struktur tanahnya jadi lemah. Yang awalnya dia padat, saling terikat satu sama lain, dia jadi lemah. Dan dibantu sama siapa? Karena kalau kita tahu juga Indonesia itu adalah zona subduksi atau istilahnya zona pertemuan antar lempeng. Nah, di bagian selatan Pulau Jawanya itu ada pertemuan lempeng Eurasia, benuanya dengan Indo-Australia. Mereka saling bertabrakan lah satu sama lain, saling bertemu satu sama lain. Kalau misalnya pergerakan lempeng atau yang saling menabrak nih atau konvergen istilahnya, si lempeng samudra ini dia lebih berat masanya. Kalau lempeng benua dia lebih kuat, dia lebih ringan. Karena lempeng samudra dia lebih berat, dia akan masuk ke dalam. Sedangkan lempeng benuanya nih yang dia ringan, akhirnya makin naik. Akibatnya apa? Akibatnya terbentuklah pegunungan. Dan salah satunya juga terbentuklah beberapa patahan dan yang lain-lain akibat dari adanya aktivitas tektonik tersebut.
Gitu ya Bu. Terus selanjutnya, kenapa sih sesar Lembang dianggap sebagai salah satu sumber potensi bencana alam di Jawa Barat? Nah, kenapa disebut sebagai potensi di Jawa Barat lagi kan ya? Karena kan tadi kalau misalnya kita tahu sepanjang apa tadi? 29 kilometer. Ya, kebayang sepanjang apa tuh? Dari Padalarang tadi sampai Jatinangor, panjang banget kan ya. Dan yang ditakutkan itu, walaupun sebenarnya sampai sekarang dia masih aktif ya, dan patahan Lembang itu dia sebenarnya terbagi menjadi 6 segmen. Ada 6 segmen pergerakan. Dan memang sebenarnya yang lebih sering bergerak hingga saat ini itu di sebelah baratnya. Ya, Kabupaten Bandung Barat dia lebih sering bergerak. Dan itu yang ditakutkan karena mungkin dari aktivitas gempa yang kecil-kecil itu dia akan menumpuk hingga akhirnya nanti ada gempa besarnya. Dan yang ditakutkan itu kalau semisal dari Padalarang sampai Jatinangornya dia bergerak semua. Kalau misalnya mereka bergerak semua, berarti tuh gempanya akan besar, terasa ke seluruh wilayah ya, terkhusus Jawa Barat, mungkin Bandung area dan sekitarnya. Dan diperkirakan besaran gempanya itu lebih dari 6 magnitudo. Mau nanya lagi nih Bu, kan tadi udah jelasin ya kalau misalnya gempanya besar banget sampai semuanya bisa hancur gitu kota Bandung apalagi. Nah kira-kira dampak yang mungkin terjadi jika sesar Lembang mengalami gempa besar, tapi dampak lainnya gitu Bu selain Bandung yang bakal hancur. Selain itu mungkin ya, tadi udah jelas karena kalau misalnya yang ditakutkan, ini kan kita lihatnya kalau seluruh patahan yang bergerak ya. Kalau seluruh patahan yang bergerak pasti apapun yang ada di jalur patahan sesar Lembang dia akan hancur. Itu zona terparahnya lah. Dan yang uniknya juga nih kalau misalnya tadi ternyata zona merahnya yang terkena yang di jalur patahan sesar Lembang ya, tapi ternyata ada yang unik tadi kan ya. Kalau misalnya kita lihat juga yang pasti terkena sih Bandung dan sekitarnya ya, terus Bandung, Sumedang, terus juga mungkin ke Subang dan yang lain-lain atau mungkin ke daerah lainnya itu akan pasti terasa dampak gempanya. Tapi yang paling besar juga adalah di kawasan Bandung Selatan. Kenapa di kawasan Bandung Selatan dia punya potensi yang lebih besar? Karena kalau misalnya tadi ya, kalau kita lihat sejarah kota Bandung dulu kan dia ada danau purbanya. Kalau misalnya danau purba berarti mau nggak mau tuh si sedimennya atau tanah yang kita injak ini di bawahnya ternyata lumpur. Kalau lumpur berarti kuat tidak menahan goncangan? Tidak. Enggak. Ya, makanya ditakutkan kalau misalnya terjadi gempa yang sangat besar di kawasan Bandung Selatan yang dulunya adalah sisa-sisa endapan danau purba, ya, apalagi titik terendah kota Bandung itu ada di Gede Bage ya, tadi pasti goncangannya akan terasa. Atau yang mungkin kita tahu ya kayak yang ada di Palu. Di Palu juga seperti itu, sedimennya adalah tanah yang lunak, yang jika digoyangkan sedikit lah ya, tanahnya dia bergerak seolah-olah seperti air. Gitu. Yang ditakutkan ya. Nah, kita kan tahu Bu dampaknya itu banyak banget. Kira-kira warga di sekitar sesar Lembang itu harus memahami mitigasi bencana gempa bumi nggak sih? Jelas ya, tapi nggak cuman orang Lembang doang ya, orang Bandung dan sekitarnya juga harus paham lah. Kan sesar Lembang itu bukan di Lembang doang tadi ya, tapi sesar Lembang itu ternyata dari Padalarang sampai Jatinangor dan dia ada di kawasan Bandung Utara gitu. Dan pasti orang Sumedang dan yang lain-lain lah ya di sekitar situ harus paham terhadap kesiapannya seperti apa ya, mereka harus paham terhadap mitigasi bencana tadi. Kira-kira selain mitigasi bencana yang tadi, apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah atau kita juga untuk mengurangi risiko bencana akibat sesar Lembang? Nah, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sama pemerintah dulu mungkin ya? Kalau pemerintah mungkin bisa nih dilakukanlah sosialisasi, edukasi gitu ya. Apalagi ke masyarakat yang tinggal di zona merahnya tuh di sepanjang jalur sesar Lembangnya, itu dikasih tahu persiapannya harus seperti apa. Terus dikasih tahu juga nih, oh nggak boleh loh bangun bangunan di sini. Kenapa? Karena kan dia adalah jalur patahan aktifnya.
Kan takut tuh kalau misalnya tengah-tengahnya ada sekolah, ada gedung atau apapun itu di tengah-tengahnya, di jalur patahannya. Kalau misalnya aktif, kan yang satunya ke sini, yang satunya ke sana. Ya, gitu. Terus juga mungkin dari pemerintah sendiri bisa melakukan pantauan ya terhadap gerakan-gerakan yang ada di sekitar patahan Lembang. Terus juga mungkin dari tadi ya si tata ruang kotanya itu diperbaiki kembali. Kalau misalnya ada bangunan-bangunan yang nakal, banyak ya bangunan-bangunan nakal di kota Bandung itu atau di sepanjang Sesar Lembang itu yang seharusnya menjadi zona steril. Itu nggak boleh sebenarnya ada bangunan di sana karena dia potensi bencananya lebih tinggi gitu. Nah, selanjutnya nih Bu, gimana sih cara siswa atau masyarakat berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana di kawasan sekitar Sesar Lembang? Nah, sebagai orang Bandung pastikan ya, apalagi kita tinggalnya sekolah kita juga deket nih, tinggal berapa kilometer dari Sesar Lembang atau Gunung Batunya tuh ya, yang terkenal, yang ikoniknya. Nah, kita harus paham dulu sebenarnya tahapan pertama dari mitigasi ya. Tadi mitigasi itu apa? Mitigasi itu adalah persiapan kita, usaha kita untuk mempersiapkan diri mengurangi dari resiko bencana ya. Resiko bencana itu banyak, ada resiko dari korban jiwanya, resiko dari kerugian materialnya atau kerugian ekonominya dan yang lain-lain. Nah, sebagai tahapan mitigasi awal ya, kita sebagai warga Kota Bandung lah ya, nggak cuma warga Lembang doang nih ya yang tinggal dekat sana. Nah, kita juga harus tahu persiapannya. Ada tahap yang pertama, tahap persiapan. Kalau tahap persiapan berarti kita pertama harus identifikasi dulu. Kira-kira tempat tinggal kita itu ada bencana apa aja sih? Ada potensi bencana apa aja sih? Coba ya di Kota Bandung kira-kira potensi bencananya ada apa? Gempa jelas tadi Sesar Lembang. Ada lagi nggak? Banjir, gunung meletus ya. Banyak ternyata di Kota Bandung. Setelah kita identifikasi, berarti kan kita udah tahu nih, oh ternyata tempat tinggal saya itu banyak bencananya. Berarti harus apa? Pindah? Enggak juga kan ya, karena kita aktivitasnya di sana. Kita harus tetap beraktivitas di sana. Karena kita sudah tahu tempat tinggal kita itu banyak potensi bencana, berarti selanjutnya kita harus mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu bencana itu datang. Nah, seperti apa? Tadi udah diidentifikasi ya. Kita juga lihat dulu nih dari persiapan kita sejauh apa. Ada yang namanya mungkin dari tahapan persiapan itu ada yang namanya tas siaga bencana. Pernah dengar tas siaga bencana? Pernah. Nah ya, karena sekarang lagi rame lagi nih ya, di tiap berita ada lagi tes siaga bencana dan yang lain-lain. Itu boleh tuh persiapan tiap individu ini ya. Jadi tiap orang wajib punya tas siaga bencana. Kalau misalnya tasnya mau sekeluarga boleh ya. Atau mau masing-masing juga boleh. Apa aja isinya? Kalau tas siaga bencana berarti kita harus menyiapkan nih setidaknya makanan yang tahan lama gitu ya, mungkin bisa kayak ransum TNI yang dia tahan lama, mie-mian atau apalagi yang makanan kaleng itu bisa. Pokoknya kita lihat yang dia kadaluarsanya lama. Terus juga mungkin dari kita siapkanlah pakaian. Tadi makanan dan pakaian tadi kita siapkannya untuk 3 hari ke depan. Setidaknya itu persiapannya. Terus selain pakaian, makanan, mungkin bisa senter, peluit kalau misalnya ada keadaan darurat ya. Kalau misalnya kita tertimbun atau tidak bisa bergerak dan yang lain-lain, kita bisa meniup peluit untuk tanda SOS. Terus juga uang cash. Uang cash ini penting. Kenapa? Karena kan kalau misalnya mungkin sewaktu-waktu terjadi bencana bisa jadi nggak ada sinyal internet ya. Kita nggak bisa tuh pakai QRIS lagi ya. Jadi kita sebisa mungkin pakai cash mungkin untuk keadaan darurat dan yang lain-lain. Selain itu juga obat-obatan dan yang lain-lain lah. Itu tahap persiapan ya. Selain itu juga tadi ya masih masuk ke dalam tahapan identifikasi nih. Coba kita lihat dulu deh. Dari tempat tinggal kita, kira-kira kalau terjadi gempa yang besar aman nggak? Enggak. Ya. Enggak. Dari rumah sendiri aman tidak kira-kira? Enggak.
Terus kita lihat juga dari rumah kita atau tempat aktivitas kita di sekolah, ada nggak sih tempat terbukanya? Ada ya. Nah, kalau misalnya saat terjadi gempa, berarti ya nanti kita lihat, kita cari area terbuka lebih bagusnya. Tapi kalau nggak bisa, nanti ada tahapannya juga ya. Tadi setelah diidentifikasi, ternyata rumah kita beresiko bencana dan yang lain-lain, berarti harus disiapkan juga. Kalau misalnya di rumah, berarti jangan banyak barang-barang yang menggantung atau barang-barang yang gampang jatuh, kayak lemarinya teh yang gede teh geningnya, terus isinya teh piring-piring, terus apalagi isinya mungkin buku-buku gitu ya, yang dia mudah untuk jatuh. Solusinya gimana? Ditempel ke tembok. Nah, solusinya bisa tuh ditempel, dipakailah baut dan yang lain-lain mungkin ya lemarinya biar enggak jatuh gitu. Terus juga mungkin kita harus menyiapkan perabot yang agak kuat nih ya, berarti kalau meja, berarti mejanya kalau bagus yang kuat ya. Terus juga tempat tidurnya mungkin tempat tidur yang kuat juga, karena sewaktu-waktu mungkin gempa saat kita tidur kan Gak ada kita yang nggak tahu tahu ya. gitu ya. Itu mungkin dari tahapan persiapan. Kan tadi tahap persiapan tuh Bu. Kalau boleh tahu, tahap waktu saat bencana alamnya itu kita harus gimana sih? Nah, kalau misalnya saat terjadi gempa ya, karena kita fokusnya pada sesar Lembang nih, berarti kalau saat gempa biasanya kalian ngapain dulu nih? Sembunyi di bawah meja, Sembunyi di atau bawah. enggak mencari tempat yang di luar Lebih yang terbuka. ya lebih terbuka. Lebih terbuka ya. Ada yang tiba-tiba lari keluar? Kayak ada. Kayak ada. Tapi kalian udah langsung cari tempat aman? Iya. Oke, sip, udah bagus berarti ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya terjadi gempa itu paling penting syaratnya adalah jangan panik. Ya, apapun kondisinya jangan panik. Karena kalau panik kan memacu adrenalin kita jadi makin bingung, ini lupa harus gimana persiapannya ya, apa. harus gimana ya. Akhirnya buyar deh. Nah, kalau misalnya tadi kita udah nggak panik ya, gimana caranya biar nggak panik? Berarti harus dengan banyak latihan, simulasi, belajar tentang sesar Lembang atau gempa dan yang lain-lain. Itulah mengurangi tingkatan kepanikan ya gitu. Terus kalau misalnya terjadi gempa pada saat itu juga kita masih di dalam ruangan nih, nggak bisa langsung lari keluar, ya jangan lari keluar berarti. Kita tunggu dulu. Ada sebenarnya 3 tahapan saat terjadi gempa. Yang pertama, kita harus menjatuhkan diri atau drop. Kita harus cari tempat yang rendah. Kenapa? Karena kan kalau misalnya berdiri nih terus goncangannya sangat kuat, bisa-bisa kita juga jatuh. Iya. Makanya harus menjatuhkan diri terlebih dahulu atau cari tempat yang lebih rendah. Setelah itu kita lindungi kepala kita ya, cover istilahnya. Nah, kalau misalnya kita melindungi kepala seperti apa? Ini atau Ini, ya pakai helm bisa nggak? Pakai helm, boleh pakai helm. Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya nggak ada apapun ya, kalau bisa mah pakai tas gitu atau barang-barang kursi dan yang lain-lain lah ya. Tapi kalau misalnya nggak ada apapun, tangan kita tadi kalau kayak gini kira-kira belakangnya bakal Bisa. kena nggak? Kan. Jadi kira-kira harus seperti apa dong tangannya? Ini kali ya. Dilindungilah lehernya, dilindungi juga kepalanya. Ini 2. Terus sambil merunduk ya. Ya seperti itu. Itu yang lebih amannya. Tadi setelah kita menjatuhkan diri, kita drop, kita cover, terus kita hold yang terakhir, atau kita memegang sesuatu yang dia kuat. Ya. Kalau misalnya kita ke bawah meja, berarti kita pegang tiang-tiang mejanya. Apapun itu yang terasa lebih kuat. Kalau misalnya tadi ya sambil cover juga, kita boleh masuk ke dalam meja atau ke kolong kasur ya, yang sekiranya perabotnya itu aman. Itu dari tahapan saat gempa. Nah, kalau misalnya sudah terasa goncangannya semakin mereda, terus juga kondisinya kita katakanlah aman ya, kita perlahan keluar dan mengikuti jalur evakuasi tadi. Dan kita juga harus cari ruang terbuka. Kita carilah, kalau misalnya di rumah berarti cari lapangnya ada di mana. Ada apa lekannya lapangan di rumah di mana gitu. Kalau di sekolah mungkin cari tempat terbukanya ada di mana. Nanti kita berkumpul. Nah, sambil berkumpul berarti ini kan udah beres nih gempanya. Kita masuk ke tahapan sesudah bencana berarti sekarang ya. Pada tahapan sesudah bencana, berarti nanti kita harus identifikasi dulu nih, teman-teman kita selamat gak?
atau keluarga kita selamat nggak, kita kabari lah, kita hubungi gitu. Oh iya, terus juga ya, tadi kan kalau misalnya di dalam ruangan ya, kalau misalnya di dalam ruangan, kalau misalnya lagi di luar ruangan kayak gimana? Langsung cari tempat Ya, tempat terbuka sama ya. Poin pentingnya tadi drop, cover, sama hold dimanapun itu. Jadi kita harus cari tempat yang menjatuhkan diri dulu, terus kita mengcover bagian kepala ya. Terus juga kita harus memegang yang kuat itu. Sama halnya kalau misalnya di dalam mobil, disarankan jangan keluar mobil dulu ya, tapi dilepas dulu seat belt-nya, terus ditunggu sampai reda lah. Sama halnya di tempat lain ya, yang penting 3 tahapan itu. Terus tadi setelah gempa berarti kita lihat teman-teman kita lihat keluarga kita. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, kita tolong. Kalau misalnya kita nggak bisa pakai usaha sendiri nih, atau kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri gitu, misal ternyata kita menemukan korban yang terjepit, kan nggak bisa ya. Jadi kita harus menghubungi pihak berwajib. Nah, berarti harus tahu nih, pada tahu nggak nomor darurat di Kota Bandung? Tahu dong. Tahu berapa coba? 112. Sip. Keren. Nah, di Kota Bandung itu nomor daruratnya 112. Apapun keadaan daruratnya itu nomornya 112. Nanti disambungkan lah. Lebih cocoknya itu dipanggil apa? Damkar kah, polisi kah, atau yang lain-lain. Itu ya tahapannya. Kondisi. Iya, betul. Itu dari tahapan sesudah. Terus kita lihat juga nih bangunan yang sekiranya beresiko runtuh lagi ada nggak? Kita hindari tempatnya. Soalnya biasanya ada gempa susulan gitu ya, Bu? Iya, betul. Oh iya, terus juga kita harus ke Kota Bandung itu kan udah menyediakan tempat-tempat evakuasi ya di lapangan-lapangan besar. Contohnya kalau misalnya di PGI mungkin terjadi gempa, tempat evakuasinya itu ada di lapangan Gasibu. Ada Gasibu, ada GBLA, ada apa lagi ya? Dan yang lain-lain lah ya, itu bisa diakses informasinya nanti. Oke. Mungkin segitu aja podcast kali ini. Aku Kirani Dan aku Mbak. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tetap waspada ya teman-teman. Akta Diurna, update harianmu dari kita untukmu.